Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Andi Malau. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan hasil rekaman yang jernih di keyboard Pacer M463 ini hanya dengan bantuan flash disk saja. Jadi kita nggak menggunakan sound card atau sound card V8 ya. Jadi kita hanya menggunakan flash disk untuk mendapatkan hasil rekaman yang jernih di keyboard ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu keyboard kita. Saya jelaskan sedikit ya kawan-kawan. Jadi, sama seperti halnya Pacer SL seri ya, keyboard ini juga mampu mendapatkan hasil rekaman yang jernih hanya dengan dan disimpan di dalam flash disk. Sama seperti keyboard Pacer S, kita dapat merekamnya di dalam keyboard, kita mainkan, kita save, langsung kita simpan di flash disk. Nah, hasilnya itu bisa kita edit dan gabungkan ke video kita jadikan konten. Dan ini cocok buat kalian yang punya keyboard Pacer M463 ingin mendapatkan hasil rekaman yang jernih. Kalian bisa menggunakan flash disk ini. Hanya saja kalau keyboard Pacer SL seri itu extension filenya itu berupa MP3 ya, MP3. Sedangkan di keyboard Pacer M463 ini extensionnya berupa WAV. Nah, langsung nanti di video saya jelaskan lebih lanjut ya. Di sini keyboard udah standby. Langkah pertama yang kalian lakukan, kalian setting terlebih dahulu keyboard kalian yang ingin kalian mainkan. Contoh seperti saya ya, saya ingin memainkan gondang-gondang ya. Kebetulan saya sudah simpan di registrasi memori saya. Contoh ini nomor 5 di registrasi 1. Dan saya pilih filenya ya, file stylenya yang 236. Saya kurangi temponya, standar aja. Oke teman-teman, di sini saya hanya memberikan contoh aja ya. Kalian bisa lebih memvariasikannya lagi nanti. Nah, setelah keyboard kalian sudah setting sedemikian rupa ya, kalian masukkan flash disk ke keyboard kalian. Sini saya masukkan. Nah, tunggu sampai logo USB yang ada di pojok kiri atas ini ya. Pojok kiri atas ini sudah berhenti berkedip logo USB-nya. Berarti kalau sudah berhenti, flash disk sudah ready di loading ya, olah data ya. Nah, setelah selesai flash disk dibaca, tekan tombol audio di bawah tombol quick sampling. Tekan dan tahan sampai muncul menu recording audio. Tekan dan tahan. Kalau sudah muncul menu white gini ya, terus ada menu please recording to start or stop. Jadi tekan tombol recording yang ada di samping kanan nih ya, samping kanan audio. Tepat di sebelah tombol audio tadi, tekan recording sampai muncul menit dan detik ya, angka jalannya menit dan detik seperti ini. Tandanya keyboard sudah dalam tahap merekam. Jadi kita langsung mainkan aja ya. Di sini saya tekan intronya, saya tekan SingStar-nya. Oke, saya mainkan. Jika sudah selesai bermain, langsung tekan tombol recording sekali lagi untuk berhenti merekam sampai muncul seperti ini. Kalau sudah komplit, tandanya satu file rekaman kita sudah berhasil disimpan di dalam flash disk langsung. Ya, catat ya kawan-kawan ya, kalau di keyboard Pacer M463 ini langsung tersimpan di keyboard Pacer, langsung tersimpan di dalam flash disknya. Langsung tidak di dalam memori internalnya, langsung ke flash disk. Nah,
Untuk mereview hasil rekaman kita dalam keyboard, tekan tombol start atau stop yang ada di bawah ini ya. Langsung tekan aja. Tekan, tunggu di menit berapa tadi kita mulai bermain ya. Di sini tadi kalau nggak salah di menit ke-10 ya, ke-10 sekian ya. Nah, seperti ini. Itu tandanya kalau kita putar bisa bermain. Artinya file yang kita mainkan tadi benar sudah di flashdisk dan hasilnya bagus ya. Jika error, ada kedua kemungkinan. Yang pertama, flashdisk kalian terkena virus. Jadi usahanya kawan-kawan ya, jangan coba-coba menggunakan flashdisk yang sudah terkena virus digunakan di keyboard. Pastikan flashdisk kalian aman dan bebas dari virus. Yang kedua, file dalam flashdisk kalian terlalu banyak, terlalu padat ya, atau enggak ada file selain style yang ada di flashdisk kalian. Jadi usahakan dalam flashdisk tersebut khusus flashdisk keyboard, jangan dicampur-campur dengan file-file lain selain style dan file yang khusus digunakan dalam keyboard ini. Oke? Nah, ini kan tadi saya putar dalam keyboard. Sekarang saya putar dalam komputer saya ya. Nah, ini saya cabut dulu. Terus a few moments later. Nah, teman-teman, flashdisk sudah masuk ya. Langsung kita cek di laptop kita. Nah, buat di klien yang tidak memiliki laptop ya atau enggak searching filenya, kalian bisa menggunakan handphone dengan menyambungkan pakai OTG ya, OTG. Jadi nanti filenya ada di flashdisk, terus pilih user file. Nah, ini adalah audio yang sudah kita rekam tadi, yang sudah kita rekam menggunakan keyboard kita di sini. Seperti yang saya bilang ya. Jadi extensionnya tidak MP3 melainkan WAV, dan di yang rekaman saya tadi adalah audio 002. Oke, kita putar menggunakan laptop atau handphone kalian dan hasil suaranya seperti ini. Terlihat jelas ya, tanpa noise dan hanya suara keyboard saja yang ada kita dapatkan dari hasil mereka menggunakan flashdisk aja. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Jadi pastikan flashdisk kalian tidak terkena virus dan file tidak terlalu banyak di dalam flashdisk agar kalian dapat hasil rekaman yang jernih menggunakan flashdisk pakai keyboard PSR M463 ini. Dan sekian dulu tutorial hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dan instrumen-instrumen terbaru bersifat di keyboard PSR M463 ini. Dan tekan like jika kalian menyukainya, share ke sosial media kalian agar saya semakin semangat membangun channel ini dan memberikan konten-konten terbaik saya buat kalian semua. Oke teman-teman, buat kalian yang kurang paham masalah tutorial-tutorial yang saya sampaikan dalam konten saya, kita bisa sharing di kolom komentar atau bisa WA saya di nomor berikut ya. Jadi saya akan berusaha fast respon meskipun banyak kerjaan ya, dan akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua. Oke, sekian dulu tutorial hari ini dan sampai jumpa.